Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Wahdah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDM Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Angkatan kelima, kelompok 3, nomor daftar hadir 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tempat kerja saya yaitu di Puskesmas. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sebelumnya, saya telah melakukan identifikasi masalah yang terjadi di puskesmas saya, yaitu saya menemukan 5 masalah atau 5 isu. Yang pertama yaitu penemuan kasus ODGJ di wilayah kerja puskesmas yang masih rendah. Yang kedua, cakupan pelaksanaan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional dengan jenis imunisasi campak yang masih rendah. Yang ketiga, penerapan program 5 momen cuci tangan pada karyawan puskesmas masih kurang disiplin. Yang keempat, kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas yang masih tinggi. Yang kelima, penemuan kasus TBC di wilayah kerja puskesmas yang masih rendah. Untuk analisis lapisan masalahnya, saya di sini menggunakan metode APKL, yang mana metode ini untuk menentukan seaktual apa, seproblematik apa, sehalayakan apa, dan selayak apa isu tersebut, isu atau masalah tersebut. Untuk A di sini yaitu aktual, yaitu isu yang tengah terjadi atau sedang hangat di kalangan masyarakat, yang mana atau juga bisa jadi isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang dekat. P di sini yaitu problematik, yaitu isu yang menyimpang dari ketentuan yang perlu segera dicari permasalahannya. Terus tuh yang K yaitu kehalayakan, yaitu isu yang menyangkut isu orang banyak atau masyarakat luas yang bukan hanya untuk kepentingan atau keperluan individu atau orang tertentu saja. Yang L di sini yaitu kelayakan, yaitu isu yang masuk akal atau pantas dan realistis dan dapat dibahas sesuai dengan hak, wewenang, dan juga tanggung jawab. Jadi di sini nanti dari berbagai macam isu atau masalah ini akan menggunakan metode APKL untuk menentukan prioritas masalahnya. Yang pertama yaitu penemuan kasus ODGJ di wilayah puskesmas yang masih rendah. Dengan jumlah 12, saya menetapkan isunya itu 3. Prioritas yaitu ketiga. Untuk cakupan pelaksanaan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional dengan jenis imunisasi campak yang masih rendah, untuk jumlahnya scoringnya yaitu 14 dengan prioritas 2. Untuk yang ketiga yaitu penerapan program 5 momen cuci tangan pada karyawan puskesmas yang masih kurang disiplin dengan jumlah 10, prioritas kelima. Untuk isu atau masalah yang keempat, yaitu kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas yang masih tinggi dengan jumlah 16, itu prioritas yang pertama. Yang isu atau masalah kelima, penemuan kasus TBC di wilayah kerja puskesmas yang masih rendah dengan jumlah 11 dengan prioritas 4. Di sini saya menentukan scoringnya menggunakan skala Likert yang berarti yang ada 5 poin. Poin 5 yaitu sangat besar, poin 4 yaitu besar, poin 3 sedang, poin 2 kecil, dan poin 1 itu sangat kecil. Setelah menggunakan metode APKL, di sini saya menggunakan analisis lapisan masalah menggunakan metode USG atau urgent. Maksudnya se-urgent apa, seserius apa masalah ini harus segera diselesaikan. Untuk totalnya sendiri, yaitu total paling banyak setelah digunakan metode USG, yaitu untuk isu atau masalah ketiga, yaitu kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas yang paling tinggi, masih tinggi. Nah, untuk analisis isunya di sini untuk kasus tadi, kasus hipertensi di wilayah puskesmas yang masih tinggi, saya menggunakan analisis fishbone untuk mengetahui sebabnya. Yaitu ada 5 sebabnya, yaitu ada manusia, ada dari lingkungan, ada dari metode, dana, dan juga material. Untuk dari manusianya sendiri,
Di sini ada kurangnya olahraga, kondisi psikis yang seperti stres, terus juga masih banyak masyarakat yang merokok, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi itu sendiri. Yang kedua yaitu dari segi kultur atau budaya makannya, masyarakat kita ini masih sering mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium, masih banyak sekali mengkonsumsi makanan yang banyak lemak, dan juga kultur atau budayanya masih kurang untuk makan buah dan juga sayur karena masyarakat kita ini lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat. Dan keempat yaitu masyarakat kita yaitu banyak mengkonsumsi makanan yang diawetkan atau diasinkan. Untuk metodenya sendiri, sebabnya itu yang pertama kurangnya penyuluhan dari petugas puskesmas tentang hipertensi. Yang kedua, kurang optimalisasinya pelaksanaan dan pemberitahuan di masyarakat tentang Posbindu. Perlu diketahui Posbindu itu adalah pos pelayanan terpadu, yaitu pemeriksaan untuk penyakit-penyakit tertentu, pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat, yang mana biasanya sebagai deteksi dini, yang bisa membantu kita mendeteksi dini dan juga memantau bagaimana penyakit-penyakit PTM atau tidak menular pada usia produktif di masyarakat. Yang ketiga yaitu kurangnya pelaksanaan deteksi dini hipertensi. Terus tuh untuk di bagian dana atau M ini biasanya money, itu yaitu kurangnya dana kesehatan. Biasanya dana promosi kesehatannya juga kurang, atau dana pelaksanaan kesehatannya juga kurang. Untuk materialnya sendiri, sarana dan prasarana tentang pelaksanaan Posbindu, pos pelayanan terpadu untuk usia produktif, terutama untuk PTM, penyakit tidak menular, itu biasanya masih kurang. Itu juga promosi kesehatannya juga masih kurang. Serta leafletnya biasanya terbatas dan juga kurang menarik, seperti mungkin terlalu banyak tulisan atau bahasa yang digunakan kurang dimengerti masyarakat, makanya itu masyarakat agak malas untuk membaca leaflet seperti itu. Untuk tabel alternatif penyelesaian masalahnya sendiri, dari isunya tadi kan kita kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmasnya masih tinggi. Untuk penyebabnya ini yaitu kurangnya aktivitas fisik, penyebab lainnya seperti kondisi psikis yang biasanya banyak sekali masyarakat ditemui biasanya karena stres sekarang, yaitu kurangnya deteksi dini hipertensi, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi, kurang optimalnya pelaksanaan dan pemberitahuan di masyarakat tentang Posbindu. Untuk alternatif penyelesaiannya, di sini yang pertama yaitu ada senam anti hipertensi. Untuk tahapan setiap alternatifnya, yaitu menentukan jadwal senam yang berhadir di tiap desa, yaitu bisa kita lakukan di Polindes atau di Poskesdes, yang dimana bisa kita lakukan satu kali sebulan. Ya, dan yang kedua yaitu membagi kelompok yang akan hadir. Soalnya kalau kita lakukan di puskesmas, bisa jadi masyarakat tidak mau datang, tidak bisa datang, bisa dikarenakan beberapa alasan, mungkin dari jarak, atau mungkin tidak ada yang mengantar, gitu loh, atau karena jauh, seperti itu. Untuk hasil yang diharapkan, yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Untuk pihak terkaitnya sendiri, di sini perlu adanya peran dari kecamatan, pemerintah desa, dan juga aparat desa, puskesmas, dan juga masyarakat. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi dan pola hidup sehat, serta pola makan yang sehat. Untuk tahapan setiap alternatifnya, yaitu menentukan jadwal penyuluhan di desa. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode ceramah dan juga tanya jawab. Biasanya atau bisa jadi kita pakai jadwal Posbindu. Karena Posbindu kan sudah pasti 1 bulan 1 kali di setiap desa, itu biasanya pihak puskesmas yang pemegang program Posbindu biasanya melakukan Posbindu 1 kali di setiap desa. Nah, bisa jadi kita pada waktu itu sekalian Posbindu, sekalian juga penyuluhan. Untuk hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan penyakit hipertensi dan bagaimana pola hidup serta pola makan yang sehat. Untuk pihak terkaitnya yaitu pemerintah desa, aparat desa, puskesmas, dan juga masyarakat.
Yang ketiga yaitu kurang optimalnya pelaksanaan dan tentang posbindu menyebabkan kurangnya deteksi dini hipertensi. Jadi, dari alternatif penyelesaian ini, yaitu tahapan alternatifnya kita bisa menentukan jadwal posbindu di setiap desa, yang mana itu tadi 1 kali setiap bulan. Untuk hasil yang didapatkan yaitu deteksi dini hipertensi pada usia produktif dan pemantauan berkala pasien dengan hipertensi. Untuk pihak terkaitnya yaitu kecamatan, pemerintah desa, dan juga aparat desa, kader desa, puskesmas, dan juga masyarakat. Untuk alternatif penyelesaiannya, di sini ada pembagian leaflet. Bisa kita bagikan leaflet ini di tempat-tempat umum yang banyak masyarakat, seperti mungkin di Poskesdes, di Polindes, atau mungkin di warung-warung bisa kita taruh kotak gitu, kita taruh, berbagai macam leaflet tentang penyakit-penyakit khususnya hipertensi, yang mana yang mana untuk memudahkan gitu loh untuk masyarakat. Misalnya pas lagi duduk-duduk misalnya, dia lihat itu bisa sambil baca-baca seperti itu. Untuk hasil yang diharapkan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, penderita maupun masyarakat tentang bahaya hipertensi. Untuk pihak terkaitnya di sini kita perlukan yaitu kecamatan, pemerintah desa, dan juga aparat desa, puskesmas, serta masyarakat. Untuk kesimpulannya, setiap masalah yang dihadapi itu perlu kita analisis penyebabnya dan penyelesaiannya dalam rangka mencari penyelesaian dan meningkatkan kualitas pelayanan, terutama tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dari pelayanan kesehatan. Begitu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Latsar.